Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Semuanya ini karena kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 1-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian kembali kepada renungan ini. Atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sering hidup dengan memperhatikan tanda-tanda dan terpengaruh dengan tanda atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya ketika kita kehilangan pekerjaan, tidak beruntung dalam usaha, atau orang tua yang kita sayangi dipanggil Tuhan. Kita menjadi bertanya-tanya, mengapa keadaan nampaknya berbeda dengan apa yang kita harapkan? Lalu kita menjadi kecewa dan meragukan Tuhan. Kalau kita hidup dengan mendasarkan pada apa yang kelihatan, begitulah yang akan terjadi, saudara. Akan ada kekecewaan, keputusasaan, kepahitan, kebimbangan, dan sebagainya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hidup dengan mendasarkan pada apa yang kelihatan, tapi kita mendasarkan pada iman. Itu sebabnya tidak akan jadi masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, karena kita melangkah dengan iman, bukan dengan melihat. Kita harus memperhatikan apa yang tidak kelihatan, saudara. Sebab yang kelihatan adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan, itulah yang kekal. Maka disinilah, saudara, iman itu bekerja, karena kita menjalani hidup ini dengan memandang pada apa yang tidak kelihatan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 pokok penting yang perlu kita pahami dari perikop ini, yaitu dari 2 Korintus 5 ayat 1-10. Yang pertama, dalam Tuhan kita percaya akan adanya kehidupan yang kekal. Hidup di bumi ini hanya sementara. Jangan terfokus pada yang di bumi, tapi fokuslah pada yang kekal. Meskipun dalam tubuh jasmani ini kita mengalami berbagai keluhan, dan secara lahiriah tubuh kita menjadi tua, merosot, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan suatu tempat yang baru bagi kita dalam sorga, di dalam tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan. Akan tiba saatnya di mana kita akan memperoleh tubuh yang baru dari Tuhan. Roh Kudusnya menjadi meterai, jaminan akan janji kehidupan yang kekal yang akan Dia berikan kepada kita. Yang kedua, saudara, dalam Tuhan kita percaya hidup kita ada dalam tangan-Nya. Kita tidak berjalan sendirian di bumi ini. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, setiap hari, setiap waktu, bersama-sama dengan kita. Sebab Dia adalah Immanuel. Itu sebabnya, saudara, kita mampu menjadi sabar dan tabah dalam menghadapi segala keadaan, karena ada pertolongan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kita menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan karena iman kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu kita tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi, tapi selalu tabah dan berpaut kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, dalam Tuhan kita percaya bahwa cara hidup kita sekarang ini akan mendapatkan ganjaran dalam kehidupan yang akan datang. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan menerima balasan yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya selama hidup di bumi ini.
Karena itu saudara, maka kita harus dengan setia melakukan apa yang benar dalam pemandangan mata Tuhan selama kita berada di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dengan iman, bukan dengan melihat, adalah hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Banyak orang di bumi ini yang hidup dengan mendasarkan pada apa yang kelihatan, karena mereka tidak mengerti akan arti dan tujuan hidup mereka. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti arti dan tujuan hidup yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita berjalan dan melangkah dalam iman, bukan mendasarkan pada apa yang kelihatan. Kita tidak terpengaruh dengan keadaan apapun, karena hati kita selalu melekat kepada Tuhan, dan mata rohani kita memandang kepadanya. Tuhan menjadi sumber segala-galanya bagi kita. Ia menjadi sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber kekuatan, dan sumber sukacita bagi kita semua. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengingatkan kami agar kami hidup dengan iman, melangkah dengan percaya, bukan karena melihat. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami hidup tidak berdasarkan pada apa yang kelihatan, tapi kami hidup berdasarkan pada iman percaya kami kepadamu. Engkau menyediakan kepada kami kehidupan yang kekal. Engkau menyertai hidup kami selama di bumi ini, dan Engkau menyediakan bagi kami mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk setia selalu, tabah dalam menjalani hidup ini, memikul salib-Mu, menyangkal diri kami, dan mengikut Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami kerjakan, aktivitas yang kami lakukan, biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang bertindak, Engkau yang menolong kami, dan menopang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.